musibah yang telah menimpa umat manusia sungguh disebabkan karena jauhnya mereka dari tuntunan syariat yang benar. Seiring dengan berkembangnya berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan, amanah tafsir dan tarbiyah merupakan tanggung jawab setiap muslim. Sebagai bentuk nasihat dan rasa kasih sayang kita, Radio Dakwah Salafiyah Banjarsari kembali mempersembahkan siaran langsung kuliah subuh dan tanya jawab tentang permasalahan keimanan dan kekafiran. Yang dituntut dari seorang muslim adalah menganggap salah seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini sesembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia juga dituntut untuk membenci dan memusuhi dan memerangi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Allah telah menyatakan mereka kafir, lalu kita mengatakan semua agama sama bagaimana? Lalu kita mengatakan mereka tidak kafir. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan tentang kekafiran mereka. Adapun ucapan sebagian orang, mereka katakan tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh saling mengkafirkan, tidak boleh merasa diri paling benar, agama lain juga ada yang benar. Ini ucapan-ucapan untuk menipu saja. Seakan-akan ucapan itu benar, padahal jelas-jelas mengingkari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti terus pembahasannya, insyaallah setiap pada subuh bersama Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan Hafizahullah. Dan untuk pertanyaan, silakan kirimkan melalui SMS ke nomor 085353020304. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang baru, babun an-nahyu an sabdir rih. Bab an-nahyu an sabdir rih, bab larangan dari mencela angin. Bab larangan mencela angin. Baik. Bab ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid karena adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang dari mencela angin, sebagaimana akan kita sebutkan hadisnya. Sebab mencela angin itu sama saja dengan mencela pencipta dan pengatur angin tersebut. Karena hakikatnya angin itu tidaklah berjalan dengan sendirinya, tidaklah bertindak dengan sendirinya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Dia berhembus ke timur, ke barat, utara, ke selatan, itu dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang mencela angin ini, itu sama saja dengan mencela apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan atau Allah telah takdirkan. Sama seperti pembahasan larangan mencela waktu, larangan mencela masa. Sebab hakikatnya waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur waktu, Allah yang memperedarkan waktu. Mencela waktu sama saja dengan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena waktu itu tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi dia berjalan dengan ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sini beliau menyebutkan satu dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah an Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya. Beliau adalah salah seorang sahabat yang ahli di dalam membaca Al-Quran, sahabat yang dikenal dengan keilmuan di kalangan para sahabat, meninggal pada tahun 30 Hijriah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbur rih." Janganlah kalian mencela angin atau mencaci angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, maka apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian suka, seperti angin yang kencang yang mengkhawatirkan, faqulu, maka katakanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal rih. Ya Allah, kami bermohon kepadamu kebaikan yang ada di dalam angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa khairi ma umirat, demikian pula kebaikan yang ia diperintahkan dengannya. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma umirat, dan keburukan yang ia diperintahkan dengannya. Sahahahu Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Hadis ini jelas bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela angin. Ya. Sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencela waktu. Ya. Sebab angin, waktu itu diatur, ya, dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela angin atau mencela waktu itu sama saja dengan mencela Rabb yang menciptakannya dan mencela Rabb yang memperjalankannya atau yang mengaturnya, ya. Dan tentu saja itu mengurangi kesempurnaan tauhid, ya. Sebab angin berhembus, waktu berjalan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba wajib menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik ketetapan kauni maupun ketetapan syar'i. Ketetapan kauni berupa ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, yang mencakup takdirnya kepada seluruh makhluknya, dan ketetapan syar'i berupa perintah-perintah Allah yang harus dikerjakan dan larangan-larangannya yang harus ditinggalkan. Kita harus tunduk dengan ketetapan Allah baik kauni maupun syar'i. Tidak boleh kita menentang, ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, Allah tetapkan angin berhembus, ya, terkadang membawa rahmat, terkadang ditugaskan angin itu untuk mengazab suatu kaum. Bagi kita hendaklah tidak mencela angin tersebut, ya, sebab itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana kalau kita dapati ternyata angin tersebut bisa membawa suatu kemudaratan, ya, sehingga kita tidak suka dengan kemudaratan tersebut, ya. Dan ini mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengutus angin, memerintahkan angin untuk berhembus dengan membawa rahmatnya sehingga bermanfaat bagi manusia. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengutus angin untuk mengadab, seperti yang terjadi kepada kaum 'Ad. Angin yang Allah utus, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dia menghancurkan segala sesuatu pada kaum 'Ad, baik rumah mereka dan diri-diri mereka sendiri binasa hanya dengan angin yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dia menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika kita khawatir dari pengaruh buruk yang diakibatkan oleh angin, seperti terjadinya ombak yang besar atau pohon-pohon bisa tumbang dan menimpa manusia, tidak ada tempat kita bergantung dalam menghadapi keadaan seperti ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, kalau kita melihat sesuatu yang kita khawatirkan seperti ini, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika angin kencang atau ketika kita khawatir akan pengaruh buruk dari angin tersebut, hendaklah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan angin ini.
wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang dengannya dia diperintahkan. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya, wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang dia diperintahkan dengannya. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faedah atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama adalah larangan mencela angin. Larangan mencela angin. Kemudian yang kedua, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan perkataan yang baik apabila seseorang melihat sesuatu yang tidak dia sukai. Al-irsyad ila al-kalamin nafi' idza ra'a al-insanu ma yakrah. Bimbingan untuk mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang bermanfaat apabila seseorang melihat sesuatu yang tidak dia sukai. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seringkali di dalam kehidupan kita melihat hal-hal yang tidak kita sukai. Apakah dari diri kita sendiri, atau dari keluarga kita, atau dari masyarakat kita, terkadang melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh kita mencerca atau mencela atau mencaci maki, baik mencaci maki diri sendiri maupun orang lain. Tetapi hendaklah kita ucapkan perkataan-perkataan yang baik berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang terdapat dalam hadis ini, bahwasannya angin itu berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini terdapat penetapan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari tauhidur rububiyah. Segala sesuatu di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Dan Allah bisa memerintahkan makhluk hidup memahami apa yang Allah katakan, baik dari kalangan manusia maupun tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya, ataupun benda-benda mati. Mereka bisa memahami apa yang Allah ucapkan. Tidak seperti ucapan kita. Kalau kita berbicara dengan benda mati, mungkin orang mengatakan orang gila berbicara dengan orang mati atau dengan benda mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Allah bisa perintahkan seluruh benda mati untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Seperti Allah perintahkan kepada langit dan bumi, i'tiya taw'an aw karhan, datanglah dalam keadaan suka ataupun terpaksa. Qalata ataina ta'i'in, langit dan bumi mengatakan kami datang dalam keadaan suka, ya, dalam keadaan taat. Dalam surat Fussilat ayat ke-11. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, diceritakan bahwasannya yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, ya, pena. Ini makhluk yang pertama Allah ciptakan. Ini makhluk namanya al-qalam, pena. Iya. Dan kita tahu pena bukan sesuatu yang hidup, jamad, benda mati. Tapi Allah perintahkan kepadanya, uktub, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub. Pena itu pun berkata, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kain ila qiyamis sa'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini pena. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membuat dia berbicara, menjawab apa yang Allah perintahkan, dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Demikian pula angin, matahari, bulan dan bintang, waktu, siang dan malam, semua itu di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari tauhidur rububiyah. Baik, pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya angin itu bisa jadi diperintah untuk satu kebaikan dan bisa jadi diperintah untuk satu keburukan, yaitu untuk menimpakan azab. Maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang mungkin bermanfaat bagi kita itu bisa berbalik
menjadi sesuatu yang membahayakan kita kalau Allah menghendakinya. Air laut yang sangat bermanfaat bagi kita itu bisa menjadi bencana dan musibah yang besar, seperti tsunami atau ombak yang besar. Baik. Demikian pula gunung yang sangat bermanfaat bagi kita itu bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan mudarat kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Iya. Semuanya, ya. Makhluk yang bermanfaat bagi kita kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki bisa mendatangkan kemudaratan. Angin yang kita nikmati kalau Allah menghendaki bisa mendatangkan kemudaratan bagi kita. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kita selalu butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu butuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasannya kemanfaatan itu dari Allah, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu untuk menimpakan kemudaratan, demikian pula Allah yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Maka janganlah kita berharap, bergantung dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Dan sesuatu yang manfaat kalau Allah menginginkan menjadi mudarat, itu Allah Maha mampu melakukannya. Maka hendaklah kita selalu tawakal, berharap, bergantung dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, apabila kita khawatir dengan angin yang kencang atau angin yang bisa menimpakan atau membawa suatu kemudaratan, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, meminta perlindungan dari keburukan angin tersebut dan minta kebaikannya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kemanfaatan dan juga menolak kemudaratan. Baik, kesimpulannya, di dalam hadis ini terdapat larangan mencela angin, sebab di dalam mencela angin tersebut terdapat sesuatu yang mengandung celaan terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, larangan mencela angin karena dalam perbuatan tersebut terdapat suatu celaan terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan kita memasuki sesi tanya jawab, dan sudah banyak pertanyaan yang masuk, dan kami masih tetap menerima apabila ada yang ditanyakan kepada Ustaz, baik seputar pembahasan ataupun permasalahan lainnya. Silakan kirimkan ke nomor 0813-949-72127. Sekali lagi silakan bagi yang ingin bertanya bisa kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 0813-949-72127, atau juga bisa mengirimkan melalui surat ke alamat Radio Dakwah Salafiyah, Ponpes An-Nur Al-Athari, Jalan Papringan, Kedung Kendal, Banjarsari, Ciamis. Itu mungkin alamatnya. Silahkan kirimkan saja, bisa menulis surat atau juga bisa menitipkan atau datang langsung ke studio Radio Dakwah Salafiyah di masjid. Lokasinya adalah di Masjid Pondok Pesantren An-Nur Al-Athari. Demikian mungkin informasinya, dan juga bagi yang bertanya diharapkan dia terus menyimak acara kuliah subuh ini karena khawatir pertanyaannya dijawab sedangkan yang bertanya tidak mendengarkan. Jadi langsung saja terus kepada Ustaz untuk segera menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa rakaat qabliyah asar dan kapan saja waktu yang baik untuk berdoa? Qabliyah asar 4 rakaat. Kalau seorang mau mengerjakan 2 rakaat saja tidak mengapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang yang salat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Dan hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seorang yang salat asar sebanyak 4 rakaat. Kapan saja waktu yang baik untuk berdoa?
sebenarnya semua waktu baik untuk berdoa. Semua waktu baik untuk berdoa, kecuali ketika di tempat-tempat kotor seperti di kamar mandi, di WC, maka berdoa itu tidak boleh dilafazkan. Kalau seorang mau berdoa dalam hati karena suatu hajat, maka tidak mengapa. Jadi semua waktu baik untuk berdoa. Doa itu ibadah. Kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada waktu-waktu khusus yang Allah berikan keutamaan untuk berdoa, seperti dijelaskan dalam hadis pada satu waktu pada hari Jumat. Dan ulama pun berbeda pendapat tentang ini, dan yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah ba'dal asar. Yani hari Jumat ba'dal asar sampai maghrib. Demikian pula ketika sujud, ketika sholat, ketika sujud, seperti dalam hadis aqrabu ma yakunul abdu min rahmati rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat yang paling dekat seorang dengan Rabb-nya ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Demikian pula setelah tasyahud akhir, sebelum salam, itu baik untuk berdoa. Demikian pula antara adzan dan iqamah, juga yang sangat bagus untuk berdoa adalah sepertiga malam yang terakhir di waktu sahur, sebelum subuh menjelang subuh, sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu yang sangat baik untuk berdoa. Ini diantara waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Namun intinya semua waktu baik untuk berdoa. Baik. Bolehkah salat qabla subuh dikerjakan setelah subuh karena ketinggalan? Kalau bukan kesengajaan, boleh insyaallah taala mengqadha salat qabla subuh setelah subuh. Ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud dari Qais bin Amr radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang salat setelah salat subuh 2 rakaat. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, salatu subhi rak'atan. Salat subuh hanya 2 rakaat. Mau salat apa lagi? Faqala ar-rajul, maka orang itu pun mengatakan, inni lam akun shallaitu rak'ataini lataini qablahuma. Tadi saya belum, dia katakan tadi saya belum salat 2 rakaat sebelum subuh. Fasallaituha al-an. Maka saya pun salat sekarang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam, tanda setuju. Ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Hanya saja yang afdal itu ditunda sampai terbit matahari. Sebab adanya larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setelah subuh, demikian pula setelah asar. Ini yang afdal seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu taala. Baik. Apakah ada dalilnya kita mendapati shaf yang kosong kemudian kita menarik orang yang di depan ke belakang untuk menemani kita, karena kebanyakan orang melakukan hal tersebut jika mendapati solusi seperti di atas? Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, dan bahkan ini menyelisihi syariat. Sebab orang yang di shaf depan itu dia berada pada shaf yang lebih afdal. Lalu kita tarik dia ke belakang, kita pindahkan dia kepada shaf yang tidak lebih afdal dari shaf dia yang sebelumnya. Maka ini bentuk kezaliman kepadanya. Baik. Lalu bagaimana yang kita lakukan ketika menghadapi kondisi seperti ini? Kalau bisa masuk ke dalam shaf, kalau masih bisa masuk. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, maka tidak mengapa insyaallah taala, walaupun sendirian di belakang. Adapun larangan salat sendirian di belakang shaf atau membuat shaf sendirian, itu ketika tidak ada hajat, ketika shaf depan itu masih bisa diisi, lalu seorang bikin shaf sendirian di belakang, ini salatnya harus diulang. Tapi kalau memang sudah penuh, tidak bisa lagi masuk, walaupun sudah berusaha, maka tidak mengapa insyaallah taala. Mau nanya, kenapa dalam ayat Al-Quran Allah berkata begini? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang semesta alam. Kenapa tidak begini? Segala puji bagiku, Tuhan yang semesta alam. Mohon penjelasannya. Ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Ya. Mohon maaf, ini pertanyaan yang tidak penting. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, dan manusialah yang ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Baik. Adapun jawabannya saya tidak tahu, wallahu alam.
tolong penjelasannya tentang suhuf yang diturunkan kepada para anbiya. Dan apakah Nabi Musa alaihissalam diberi kitab suhuf? Tapi dalam kitab Qatul Qais, Nabi Musa alaihissalam tidak diberi kitab suhuf, melainkan kitab Taurat. Sebagian ulama berpendapat demikian, bahwasannya yang dimaksud dengan suhuf Musa, suhufnya Nabi Musa alaihissalam itu adalah Taurat. Iya. Adapun suhuf pada para nabi sebelum, pada para nabi yang lain, maka itu sama seperti kitab yang di situ terdapat nasihat-nasihat dan hukum-hukum untuk nabi tersebut dan untuk umatnya. Sama saja dengan kitab yang terdapat hukum-hukum dan nasihat-nasihat kepada umat. Baik, Allah alam. Ustaz, mohon disampaikan doa-doa terhindar dari syirik besar dan syirik kecil untuk diri sendiri dan keluarga, akan ana catat agar pelan menyampaikannya. Di antaranya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari menyekutukanmu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku tahu, wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu, lima la a'lam. Baik, ana ulangi lagi. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan doa ini bisa dilihat dalam kitab, apa kitabnya? Hisnul Muslim. Dalam kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala. Hisnul Muslim atau terjemahannya kumpulan doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah diterjemahkan, banyak penerbit yang menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Apakah boleh datangnya niat solat di jamak setelah solat yang satu? Tidak ada larangan, insyaallah taala, tidak masalah. Kalau seorang sudah solat, lalu misalkan dia sakit tiba-tiba, kemudian ingin menjamak solatnya, atau sakit sudah sebelumnya, lalu dia sudah solat, baru setelah solat mau ingin jamak dengan solat setelahnya, misalnya sudah solat zuhur. Ketika dia sholat zuhur tidak ada niat menjamak dengan asar, setelah asar baru dia mensolat, dia ingin jamak, tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu a'lam. Ada wanita hamil di luar atau belum pernah nikah, bolehkah wanita tersebut dinikahi dalam keadaan hamil? Tidak boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil boleh dinikahi ketika mereka sudah melahirkan. Katanya seorang hamba dengan Rasul mintanya beda. Apa benar? Terus kata mereka kalau hamba minta pakai perantara. Apa benar? Ini tidak benar. Ini akal-akalan, dan kebid'ahan, bahkan kesyirikan, asyirkul akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau seorang hamba meminta kepada Allah melalui perantara, persis seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani. Orang-orang Kristen itu kan hakikatnya menyembah Allah menurut mereka. Cuman Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai perantara. Mereka menyembah Yesus cuma sebagai perantara. Persis juga seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada patung-patung ini kecuali agar patung-patung ini bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta tolong, minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta, minta kepada Allah. Minta tolong, minta juga kepada Allah. Bagaimana dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Iya. Juga selalu kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya. Dan ini tidak benar membedakan hamba biasa dengan Rasul. Dan hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang hamba seperti kita juga. Tidak ada bedanya kecuali bedanya beliau seorang Rasul. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menghormatiku, memujiku seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ana abdun. Hakikatnya aku ini seorang hamba. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Katakanlah aku adalah hamba dan rasulnya. Ini tidak benar. Ini termasuk syirik besar kalau menjadikan antara seseorang dengan
Allah itu sebagai perantara. Baik. Ini dari hamba Allah, amin. Dari Bojong Ciamis, Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana agar doa dikabulkan sesuai dengan cita-cita? Hendaklah kita menempuh hal-hal yang bisa menyebabkan doa itu dikabulkan. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik kepada Allah, yakin atas doa tersebut. Demikian pula selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, di sisi yang lain kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan apa yang kita makan, hendaklah dari makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Apa yang kita kenakan, ya, hendaklah dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Demikian pula kita perhatikan waktu-waktu yang istijabah, ya, seperti kita jelaskan tadi, waktu-waktu yang sangat baik untuk berdoa. Walaupun seluruh waktu baik untuk berdoa. Demikian pula kita perhatikan hak-hak orang lain, ya. Kita menolong saudara kita. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Sesungguhnya Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini saudaranya kaum muslimin. Ini juga harus diperhatikan. Baik, Allahu a'lam. Apakah benar Nabi SAW akan dihadapkan kembali untuk menumpas Dajjal? Ini hadis-hadisnya mutawatir. Hadis-hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat yang tidak memungkinkan mereka untuk berdusta. Demikian pula diriwayatkan oleh banyak tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak memungkinkan mereka berdusta, ya, seperti mereka tinggal berjauhan, tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam dan sebelumnya kemunculan Dajjal dan Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, itu adalah hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita imani, tidak boleh diingkari. Ada seseorang yang butuh uang, dia ngambil barang secara kredit ke A, kemudian barang tersebut dijual ke B kontan dengan harga lebih murah. Tidak mengapa insyaallah ta'ala. Yang dilarang kalau dia menjual lagi ke A, itu yang dimaksud dengan bai'ul ainah. Itu bai'ul ainah. Kalau dia beli barang dari A dengan cara kredit, lalu dia jual lagi ke A dengan cara kontan, sehingga dia dapat uang misalkan 500.000, sementara barang itu dia beli kredit dengan harga 1 juta, dia jual kontan dengan harga 500.000. Berarti sekarang dia punya uang 500.000 dan punya hutang 1 juta, sama saja dengan riba. Ini bai'ul, ini maksud dengan bai'ul ainah. Tapi kalau dia jual itu pada orang lain, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ustaz, aku hamba Allah di bumi ayu, mau bertanya, apakah boleh anak sekolah pacaran? Apa ada hukumnya? Ada pertanyaan yang serupa. Bolehkah seorang muslim sejati berpacaran? Baik, ini 2 pertanyaan yang serupa. Seorang muslim yang sejati, anak sekolah maupun pengangguran, sudah cukup umur maupun belum cukup umur, di bawah 17 tahun maupun di atasnya, haram hukumnya berpacaran, ya. Sebab pacaran itu mengantarkan kepada perzinahan. Semua yang dilakukan orang berpacaran adalah perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Jangan mendekat. Artinya, jangan melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Ya. Apa hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina? Itu kalau diringkas, perbuatan yang mengantarkan kepada zina namanya adalah pacaran. Iya. Yaitu bertemu antara laki-laki dan wanita, berkenalan, pegangan tangan. Pegangan tangan, berjabat tangan antara laki-laki dan wanita, atau bersentuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yut'ana ahadukum, la an yut'ana fi ra'si ahadukum, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Ditusuk kepala kalian dengan jarum besi, itu lebih baik dibanding dia memegang tangan seorang wanita atau menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Terus berikhtilal, campur baur, terus berdua-duaan, bercumbu rayu, lalu terjadilah perzinahan. Ini
semua hal-hal yang mengantarkan kepada perzinahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran. Dan juga berpacaran ini adalah adat dan kebiasaan orang-orang kafir. Adat dan kebiasaan orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Maka tidak boleh tasyabbuh, menyerupai mereka. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Apa arti nama Maulana? Maulana ini kalau pengetahuan saya dalam syariat itu ada dua. Yang pertama maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Maulana, pelindung kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maulana. Yang kedua itu mantan budak. Maulana, maula kita, yaitu mantan budak kita. Ini kalau pada manusia. Kalau pada manusia, Maulana adalah mantan budak. Baik. Ini termasuk kesalahan kalau menamakan seorang ulama atau seorang saleh dengan Maulana. Atau kesalahan yang besar kalau manusia dianggap maula dalam artian pelindung sebagaimana Allah Subhanahu wa taala syirikan. Baik. Hewan apa saja yang diperbolehkan untuk akikah dan jenis kelamin hewan tersebut jantan atau betina? Untuk akikah adalah kambing. Tidak boleh yang lain, tidak sah yang lainnya selain kambing atau yang sejenis kambing seperti domba. Mau kambing apa? Kambing kacang, kambing Garut atau kambing Siami sama saja. Adapun jenis kelamin tidak masalah insyaallah taala, jantan ataupun betina. Kalau seorang akikah dengan sapi, maka tidak sah akikahnya berdasarkan pendapat yang rajih insyaallah taala. Karena Nabi SAW memerintahkan dengan kambing. Baik. Mohon dijelaskan hukum menyingkat salawat dan salam. Contoh assalamualaikum menjadi askum dan lain-lain. Ini tidak boleh, sebagaimana telah difatwakan oleh sejumlah ulama, Syekh bin Baz dan ulama yang lainnya. Juga karena hal itu menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW dan para sahabat menulis surat lengkap dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hal itu bisa merubah makna doa. Kalau assalamualaikum maknanya keselamatan atasmu. Kalau askum apa maknanya? Maknanya berubah. Kalau ASS, as dalam bahasa Inggris apa artinya? Silakan lihat di kamus. ASS dalam bahasa Inggris apa artinya? Apakah pada zaman Rasulullah SAW ada walimah khitan seperti zaman sekarang? Banyak yang melaksanakan. Tidak ada. Tidak ada dalil walimah khitan. Tapi kata para ulama ini termasuk masalah-masalah duniawi. Walimah itu termasuk masalah duniawi. Sehingga kalau tidak ada dalil yang melarang, tidak mengapa insyaallah taala seperti yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kalau masalah agama, masalah ibadah itu kita tidak boleh amalkan kecuali ada dalil. Sebaliknya masalah duniawi boleh kita amalkan kecuali ada dalil yang melarang. Ini kaidahnya. Sekarang sejadah digeser miring menghadap pojok kanan masjid setelah ada fatwa MUI. Kiblat sekarang geser. Bagaimana ini? Kalau memang itu terbukti dengan pengukuran yang lebih tepat, tidak mengapa insyaallah taala. Walaupun sebenarnya kalau cuma beda sedikit dari arah kiblat itu tidak mengapa. Sebab kita juga tidak akan bisa tepat banget. Orang yang jauh dari arah kiblat itu walaupun bagaimana dia berusaha tidak akan bisa tepat. Kiblat itu besarnya seperti apa? Indonesia ini besarnya bagaimana? Tidak akan mungkin semua orang tepat menghadap ke Ka'bah. Tidak akan mungkin. Ka'bah itu kecil, Indonesia besar. Iya. Kecuali orang yang dia melihat Ka'bah, dia harus tepat menghadap ke Ka'bah. Sehingga kalau kita lihat di Masjidil Haram, itu orang safnya muter. Safnya muter kalau dia melihat Ka'bah. Ya, bukan lurus seperti kita posisinya. Iya. Wallahu a'lam. Bolehkah jual beli lebah untuk diternak dari Majenang? Tidak masalah insyaallah taala. Tidak ada larangan. Saya ketinggalan 2 rakaat salat maghrib. Ketika imam tasyahud akhir, saya baru 1 rakaat. Saya harus baca tasyahud awal atau akhir? Di sini ada keluasan, ya, seperti ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Ada keluasan. Siapa mau baca tasyahud awal tidak mengapa, tasyahud akhir juga tidak mengapa. Demikian yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Ketika menghadapi imam sujud, takbiratul ihram dulu atau ikut sujud? Takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram dulu baru kemudian sujud. Sebab miftahus salati takbir. Takbiratul ihram adalah kunci untuk masuk ke dalam salat. Apa arti ahlu sunnah wal jamaah? As-sunnah yang dimaksud dalam kalimat ahlu sunnah wal jamaah adalah ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah ilman wa amalan wa i'tiqadan. Adalah ajaran
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan, baik itu ilmu, amalan dan akidah. Artinya semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Maka yang dimaksud dengan ahlu sunnah adalah mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna al-jamaah itu ada dua makna. Yang pertama, dia adalah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, metode beragama mereka, baik akidah, ibadah, akhlak, dakwah, pemerintahan, politik, kenegaraan, kemasyarakatan dan semuanya. Sedangkan makna yang kedua adalah pemerintah kaum muslimin. Dan dua makna ini harus kita terapkan bersama-sama. Makna pertama, kita harus mengikuti jalan beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini makna jamaah. Walaupun kita seorang diri di dalam mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, seorang diri itu tetap dinamakan jamaah. Sebaliknya, walaupun banyak orang, namun mereka berbuat kebid'ahan, menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, maka mereka tidak dinamakan jamaah. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu apa yang sesuai dengan al-haq, sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Makna yang kedua juga harus direalisasikan, yaitu taat pada pemerintah kaum muslimin. Walaupun mungkin pemerintah itu ahlul bid'ah, tetapi selama dia memerintahkan kepada yang baik, bukan kepada kemaksiatan, wajib bagi kita untuk taat dan tidak boleh memberontak pada pemerintah kaum muslimin. Tidak boleh memberontak pada pemerintah kaum muslimin. Ini makna ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau pelaku bid'ah itu bukan ahlu sunnah, sebab ahlu sunnah itu pengikut sunnah. Demikian pula yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW para sahabatnya bukan al-jamaah, atau yang memberontak kepada penguasa kaum muslimin, baik memberontak dengan senjata maupun dengan kata-kata seperti demonstrasi atau menulis sebuah makalah celaan dan hujatan kepada pemerintah di media massa, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah, tetapi khawarij. Apakah ahlul kitab hari ini semuanya kafir? Bagaimana sebelum diutus Nabi terakhir? Apakah diterima ibadahnya? Bagaimana dengan orang Hindu, Buddha dan lain-lain yang tidak tahu kebenaran Islam dari Cilacap Barat? Ahlul kitab semenjak diutus Rasulullah SAW adalah kafir kalau mereka tidak mau masuk Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam, adalah kafir. Sejak diutus Rasulullah SAW sampai hari ini dan sampai hari kiamat, kalau mereka tidak masuk Islam, mereka kafir. Adapun sebelum diutus Nabi SAW, ya mereka beriman kalau mereka benar-benar mengikuti ajaran Nabi yang diutus kepada mereka. Adapun Hindu dan Buddha, bagaimana dengan orang Hindu dan Buddha dan lain-lain yang tidak tahu kebenaran Islam? Hindu dan Buddha adalah kaum musyrikin, ya, lebih buruk daripada ahlul kitab. Mereka adalah para penyembah Tuhan-Tuhan palsu atau Tuhan-Tuhan khayalan, ya, khayalan mereka, ya. Dewa ini, dewa itu yang tidak ada hakikatnya, atau itu tipuan syaitan kepada mereka. Ini termasuk kaum musyrikin. Baik. Adapun mereka tidak tahu kebenaran Islam, maka kalau mereka pernah mendengarkan tentang Islam dan mereka tidak mau mencari tahu, berarti kesalahan diri mereka sendiri. Tetapi kalau misalkan mereka berada di satu daerah yang memang benar-benar tidak memungkinkan untuk mengetahui tentang Islam, maka orang-orang seperti ini itu akan diuji pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Ruqyah masal itu dibenarkan dalam syariat. Banyak ulama yang melarangnya. Di antaranya yang pernah kami dengarkan di majelis Syekh Shalih Al-Suhaimi di Masjid Nabawi, beliau mengatakan itu termasuk kebid'ahan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana azan di suatu tempat yang dihuni jin? Azan untuk mengusir syaitan itu terdapat dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Boleh melakukan azan untuk mengusir syaitan. Jadi bukan untuk memanggil orang salat. Tidak mengapa insyaallah taala. Meyakini hari ini sial, hari ini baik. Sekarang terjadi keburukan. Bagaimana membantah syubhat ini? Apakah ini syirik besar? Syubhat ini dibantah dengan dalil. Bahwasannya Nabi SAW telah bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiarah yang merasa sial atau sebaliknya merasa beruntung, itu termasuk syirik. Itu termasuk syirik. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menimpakan suatu kemudaratan atau menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini syirik besar? Syirik besar kalau dia meyakini hal itu yang
menentukan atau menetapkan suatu kesialan atau keburukan. Tapi kalau dia cuma meyakini itu sebagai sebab dan Allah yang menetapkan, maka itu syirik kecil. Sebagaimana telah kita bahas pada bab majaa fi tatayyur. Baik. Apakah MUI dalam fatwanya mengikuti ulama ahli sunnah? Fatwa yang mana ini maksudnya? Perlu dijelaskan makna fatwa yang mana. Banyak saya lihat fatwa MUI yang bagus, seperti larangan terhadap Ahmadiyah, demikian pula larangan riba, larangan bunga bank riba, banyak. Jadi yang masuk fatwa yang mana? Bagaimana penggunaan minyak wangi yang ada kandungan alkohol? Tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena alkohol itu pendapat yang benar itu bukan najis. Namun kalau seorang mau menghindari hal tersebut untuk kehati-hatian, khawatir dengan syubhat, maka itu lebih baik. Baik. Berapa ini? Mana? Tuh, Ustaz, saya pernah berjanji kepada Allah, jika seandainya siang ini saya mendapatkan rezeki dari Allah, saya berjanji tidak akan minum minuman keras. Dan saya sudah mendapatkan rezeki siang itu juga. Namun saya melanggar janji saya. Beberapa hari saya minum minuman keras tersebut. Gimana hukumnya? Dan apakah saya juga harus berpuasa untuk membayar janji tersebut? Tolong jelaskan dan sebutkan dalil-dalilnya. Tolong cepat dijawab ya Ustaz. Dalilnya. Baik. Ini seorang yang melanggar janjinya, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bertekad tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan menyesali apa yang telah dia lakukan dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Iya. Jadi hukumnya haram. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan, apakah saya juga harus berpuasa untuk membayar janji tersebut? Baik. Dan sebutkan dalil-dalilnya. Dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum." Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab kalian dengan sumpah yang tidak kalian maksudkan untuk bersumpah. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengadab kalian dengan sumpah yang kalian sengaja kemudian dilanggar. Fakafaratuhu, maka kafarahnya atau balasannya, bayarannya, dendanya, it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, adalah dengan memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Ini dendanya atau bayarannya. Baik. Au kiswatuhum, atau bisa juga dengan memberi mereka pakaian 10 orang miskin ini. Au tahriru raqabatin, atau bisa juga dengan membebaskan seorang budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak mendapatkan bayarannya itu, maka hendaklah dia berpuasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Demikianlah bayaran atau kafarah sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, semoga kalian bersyukur atau agar kalian bersyukur. Baik. Jadi kalau tidak mendapati harta untuk memberi makan 10 orang miskin atau pakaian kepada mereka atau membebaskan seorang budak, baru kemudian berpuasa selama 3 hari. Baik. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahirabbil alamin.